Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di pembelajaran fisika bersama Pak Ahok. Jadi hari ini kita sangat bersyukur karena masih diberikan kesempatan sehingga bisa berdiskusi materi lanjutan dari materi apa yang kita bahas kemarin. Nah, di video kali ini kita akan coba berdiskusi mengenai materi tegangan permukaan dan kapilaritas. Maka selamat menikmati. Dan jangan lupa ikuti video ini supaya kamu mendapatkan video menarik lagi. So today we will discuss about surface tension and capillarity. Kita akan diskusikan gimana konsep dasar dan aplikasinya. Langsung yang pertama kita akan lihat apa itu kapilaritas dan bagaimana fenomena fisiknya. Yang pertama, kira-kira seperti ini. Kira-kira jika massa jenis baja kan lebih besar tuh dari massa jenis fluida, kok bisa sih dia terapung? Sementara kemarin kita sudah diskusikan di prinsip Archimedes, perbandingan massa jenis benda dan fluida itu berpengaruh terhadap keadaan benda. Misalkan, jika massa jenis benda lebih besar dari massa jenis fluida, maka akan ada kemungkinan benda, dan bisa kita pastikan benda pasti terendam. Namun yang menarik kok besi yang notabene massa jenisnya lebih besar malah terapung di atas permukaan air. Maka supaya kita memahami apa penyebabnya ini, kita langsung saja bahas yang berkaitan dengan tegangan permukaan. Jadi tegangan permukaan zat cair itu adalah kecenderungan permukaan zat cair untuk menegang, sehingga permukaannya seperti ada lapisan tipis. Jadi tegangan permukaan itu juga besarnya gaya yang diberikan oleh permukaan zat cair terhadap benda akibat adanya gaya kohesi. Jadi akan ada gaya kohesi atau gaya tarik-menarik antara molekul sejenis pada molekul air atau pada fluida yang kita gunakan seperti ini. Sehingga silet yang terbuat dari besi bisa terapung di permukaan zat cair. Next, sekarang kita mau lihat persamaan tegangan permukaan. Nah, kalau misalkan ini ada dua buah kawat nih, ilustrasinya seperti ini. Kemudian diisi cairan berbusa, misalkan cairan deterjen. Kemudian dikasih kawat yang bebas bergerak seperti ini. Maka ternyata kita akan peroleh besarnya tegangan permukaannya itu adalah disimbolkan dengan gamma. Ini akan sama dengan perbandingan F dibagi dengan D-nya. Atau gamma akan sama dengan F dibagi dengan 2L. Jadi besarnya tegangan permukaan itu adalah F2L. Nah, yang menarik adalah berarti gak ada gaya tegangan permukaan yang muncul akibat fluida atau akibat zat cair itu sendiri. Jadi kalau kita tuliskan bisa juga bahwasanya besarnya F-nya itu akan sama dengan 2L gamma, di mana gamma adalah tegangan permukaan F adalah gaya, D adalah panjang permukaan. Kalau mau kita tuliskan satuannya juga boleh. Ini Newton per meter tentunya. Gaya Newton meter. Nah, berarti tegangan permukaan bisa kita simpulkan itu sebanding dengan gaya yang diberikan oleh permukaan zat cair itu sendiri. Karena tadi konsepnya adalah permukaan zat cair itu tegangan permukaan itu seolah-olah zat cair memiliki lapisan tipis di permukaannya. Ya, itulah yang memberikan gaya tegangan permukaan. Jadi semakin besar tegangan permukaan suatu zat cair, akan semakin besar gaya yang bisa ditahannya kan.
atau semakin besar massa beban yang bisa terapung di atas permukaannya. Gitu kira-kira logika berpikir. Karena ada kesebandingan yang ini. Namun akan berbanding terbalik dengan panjang permukaannya, dengan D ya. Kita peroleh gamma sebanding dengan F, tapi gamma itu berbanding terbalik dengan D. Sekarang kita lanjut. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi tegangan permukaan. Tentunya tegangan permukaan suatu zat cair ini dipengaruhi oleh suhu, zat terlarut, surfaktan. Sekarang kita mau lihat suhu. Pernah nggak sih lebih gampang atau lebih cepat bersih mana kalau kita nyuci kain air dingin atau air panas? Pasti air panas. Karena apa? Karena suhu itu memperkecil tegangan permukaan. Semakin kecil tegangan permukaan, maka akan objek yang akan kita bersihkan akan semakin cepat bersih. Artinya memperkecil tegangan permukaan air. Kemudian zat terlarut tentunya itu akan memperbesar tegangan permukaan. Kenapa? Karena meningkatkan viskositas dari fluida itu sendiri. Viskositas itu apa, Pak? Viskositas itu adalah gesekan yang muncul ketika objek berada di dalam fluida. Jadi gaya gesek yang diberikan oleh larutan gitu. Jadi ini memperbesar viskositas ya. Sehingga memperbesar tegangan permukaan. Nah, sekarang surfaktan itu misalkan deterjen ya. Deterjen itu juga memperkecil tegangan permukaan, sehingga kenapa teman-teman yang perempuan atau kita kenapa nyuci pakai deterjen ya, karena konsepnya akan memperkecil tegangan permukaan, sehingga apa yang mau kita bersihkan semakin lebih cepat kira-kira ya. Jadi 3 hal ini mempengaruhi besarnya tegangan permukaan dari fluida. Nah, sekarang sebelum ke peristiwa kapilaritas, kita mau lihat penerapan tegangan permukaan. Kira-kira seperti ini, bisa dibaca sendiri. Sabun cuci dibuat sengaja mengurangi tegangan permukaan air. Jadi bisa meningkatkan kemampuan air buat membersihkan kotoran yang melekat pada pakaian. Kemudian mencuci pakaian dengan air hangat atau air panas lebih bersih, karena dengan yang tinggi tegangan permukaan akan semakin kecil. Dengan suhu atau temperatur yang tinggi, membasahi pakaian yang kotor lebih meningkat lagi. Kemudian alkohol mempunyai tegangan permukaan yang rendah, jadi bisa membunuh kuman sekaligus membasahi permukaan yang luka. Kemudian itik dan angsa bisa berenang dan terapung karena bulu-bulunya tidak basah, sehingga dia bisa tetap berenang dengan baik. Kalau bulu-bulunya ini mungkin akan terganggu kan, dan akan tenggelam. Kemudian itu untuk tegangan permukaan. Sekarang kita lanjut ke kapilaritas. Kapilaritas itu adalah fenomena naik atau turunnya permukaan zat cair dalam suatu pipa kapiler atau pipa dengan luas penampang yang sempit. Nah, apakah hanya sebatas itu? Bukan. Gambar di samping ini juga adalah peristiwa kapilaritas. Jadi bisa berpindah warna birunya nanti jadi kemari, warna putihnya jadi kemari, atau warna kuningnya jadi kemari. Itu akibat naiknya zat cair melalui pipa kapiler. Jadi ini sangat banyak aplikasinya. Misalkan nih, kita mau lihat aplikasinya sebelum kemarin. Katakan darah mengalir melalui nadi atau melalui pembuluh darah. Itu adalah salah satu contoh aplikasi daripada kapilaritas. Kenapa misalkan nadi di bagian tubuh tidak sama semua? Ya, karena berkaitan dengan kapilaritas. Kemudian yang kedua, air diserap oleh tumbuhan, kemudian diedarkan ke seluruh bagian tubuh tumbuhan, misalkan daun, batang, pohon, dan sebagainya, buah, dan lain sebagainya. Itu adalah contoh kapilaritas. Kemudian apa lagi, Pak? Merembesnya misalkan air dari satu titik ke titik yang lain, sehingga menyebar kapilaritas. Kemudian apa lagi?
kompor ya, kompor sumbu itu juga contoh daripada kapilaritas. Maka next, yang menarik adalah kenapa ada perbedaan permukaan pada saat pipa kapiler diisi air dan pipa kapiler diisi raksa. Jadi ketika diisi air, meniskusnya akan seperti ini. Air akan meniskus cekung ya, terbentuk meniskus cekung pada permukaannya. Sedangkan kalau diisi raksa, dia akan berupa meniskus cembung. Nah, ini diakibatkan oleh apa? Kalau di air, jadi besarnya gaya adesinya itu, tahu adesi ya? Itu lebih besar dari gaya kohesi. Adesi itu apa Pak? Adesi itu adalah gaya tarik menarik antara dua molekul yang berbeda. Jadi F adesinya kalau pengisinya air itu adalah gaya tarik antara dinding dengan air, dinding pipa kapiler dengan air, sehingga dia tertarik ke situ, lebih kuat ke situ daripada gaya tarik kohesinya. Kohesi itu adalah laratan sejenis, misalkan air dengan air, molekul air dengan molekul air, itu contoh kohesi. Ini sejenis ya. Adesi tak sejenis lah, tidak sejenis. Sedangkan kalau dia raksa, dia terbentuk meniskus cembung karena F adesinya kalau meniskus cembung dia ini kemarin, berarti F adesinya lebih kecil dari F kohesinya. Artinya gini, gaya tarik menarik antara molekul air dengan molekul air yang lain lebih kuat daripada gaya tarik menarik antara air dengan pipa kapiler, sehingga terbentuk cembungan seperti ini. Kalau ini kan cekungan seperti ini ya. Itu untuk pipa kapiler jika diisi air dan raksa. Sekarang kita lanjut. Nah, sekarang kita mau lihat formula kapilaritas. Kalau misalkan pipa kapilernya seperti ini kok jadi nggak nampak gambarnya. Saya gambar ulang aja lagi. Ini berjari-jari R tentunya, R. Kemudian ini tingginya adalah H. Kemudian ini F ya, F. Ini misalkan theta. Jadi meniskusnya seperti ini nih. Meniskusnya berupa meniskus cekung. Ya toh? Maka massa airnya kira-kira kemari ya. Beratnya. Sekarang kita mau lihat. Nah, sekarang kalau kita gambarkan kira-kira bentuknya seperti ini. Ini tergambar di sini ya. Ini pipa kapilernya berbentuk seperti ini misalkan. Kemudian di sini diisi air misalkan. Atau yang ini aja dah kita perjelas. Nah, sekarang kalau ini kita perjelas, ini akan berupa F ya. Ini F, ini theta. Ini theta. Ini H. Dari sini H. Nanti bisa kita lihat naik turunnya zat cair pada pipa kapiler. Ini R. Artinya pipa kapilernya kita anggap sebagai lingkaran berjari-jari R. Ini kita anggap sebagai lingkaran berjari-jari. Maka bisa kita tuliskan bahwasanya
gaya berat daripada airnya akan kemari ya. Nah, kemudian kalau kita uraikan gaya-gayanya ini, saya ganti warnanya. Warna, misalkan warna hijau ya, warna hijau. Maka kemari akan terurai gaya-gayanya. Ini fx-nya, ini fy-nya. Maka yang mempengaruhi naik turunnya larutan kan adalah fy-nya. Maka fy ini yang sama dengan f cos theta. Fx ini sama dengan f sin theta. Maka ketika posisinya seperti ini bisa kita tuliskan dari sini dulu. Ingat ya, ingat bahwasanya tegangan permukaan F per D atau sama dengan F per 2πr karena kita anggap sebagai lingkaran. Sekarang kita tinjau gayanya. Kalau kira-kira resultan gayanya akan sama dengan 0 ya, resultan gayanya akan sama dengan 0. Nah, kita tuliskan lagi. Maka Fy dari sini nih, Fy dikurang W akan sama dengan 0. Maka F cos theta dikurang W ini akan sama dengan 0. Maka F cos theta tentunya ini nih, kita bisa tahu berapa besarnya F dari sini ya, boleh. Maka dari sini Bapak buat kemarin, F akan sama dengan 2πr dikali gamma. Maka 2πr dikali gamma cos theta, Bapak ganti F nya dengan yang ini, dikurang W sama dengan 0. Maka selanjutnya bisa kita tuliskan, sehingga gamma 2πr cos theta sama dengan W ya. Maka gamma 2πr cos theta sama dengan rho Vr kuadrat ya, rho Vr kuadrat dikali G dikali H. Ini kenapa? Karena W sama dengan M dikali G. Jadi rho Vr kuadrat dikali H yang ini, yaitu itu akan sama dengan, jadi dari sini dulu sebelum kemarin biar nggak bingung. Dari sini dulu. Kita ganti 2πr cos theta ini akan sama dengan M kali G ya toh. Maka M kali G akan sama dengan V dikali volume dikali G. Maka gamma 2πr cos theta akan sama dengan rho V itu kan sama dengan rho Vr kuadrat dikali G dikali H. Karena volume itu adalah luas permukaan atau luas alas dikali tingginya. Vr kuadrat luas lingkaran, H ketinggiannya boleh. Jadi bisa kita sederhanakan. Habis ya. Habis R-nya sisa 1. Jadi dari sini kita peroleh persamaan. Maka gamma cos theta sama dengan V 2 gamma V cos theta V HG. Jadi besarnya H sama dengan 2 gamma cos theta dibagi dengan rho G. Jadi besarnya H dari persamaan itu akan sama dengan 2V cos theta per rho G.
Kalau kita tuliskan kira-kira di sini jadi seperti ini. Maka besarnya H naik tinggi rendahnya cairan turun itu akan sama dengan 2 kali gamma cos theta dibagi dengan rho G-nya. Kemudian next, nah kalau untuk contoh soal bisa dilatih sendiri ya, bisa dilatih sendiri. Ada 2 contoh soal. Nah itu mungkin untuk hari ini Bapak akhiri dengan terima kasih dan tetap semangat.